Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpania Amaliani dengan NIM 1901110047. Saya mahasiswi semester 4B jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan membuat video presentasi guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Inggris untuk anak usia dini yang diampu oleh Ibu Jumroh MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari materi pertama sampai dengan materi kelima atau materi terakhir. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu yang language learner, yaitu karakteristik anak di dalam berbahasa Inggris. Terdapat dua pembagian jenjang usia berdasarkan karakteristik atau ciri khas anak, yaitu yang pertama jenjang usia 5 sampai dengan 7 tahun dan yang kedua yaitu jenjang usia 8 sampai dengan 10 tahun. Yang pertama jenjang usia 5 sampai dengan 7 tahun. Di sini terdapat berbagai macam karakteristik atau ciri khas yang dimiliki anak dengan jenjang usia ini. Di antaranya adalah yang pertama yaitu mereka telah mampu menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Nah, di dalam jenjang usia ini, anak mampu menceritakan terkait apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang kedua, mereka mampu menjelaskan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka dengar. Jadi di sini dalam karakteristik usia 5 sampai dengan 7 tahun, anak telah mampu menceritakan kembali apa yang telah mereka dengar. Selanjutnya, mereka telah mampu berargumen dengan versi mereka, yaitu versi anak-anak. Jadi, di dalam usia 5 sampai dengan 7 tahun ini, mereka telah mampu berbahasa Inggris, yaitu mampu berargumen, walaupun masih dalam versi mereka sendiri, yaitu versi anak-anak. Selanjutnya, selain itu, mereka telah mampu menggunakan alasan yang sedikit logis. Selanjutnya, jika terjadi instruksi yang diberikan oleh seorang guru, mereka telah mampu menjelaskan dan menunjukkan terkait daripada instruksi yang diberikan tersebut. Artinya mereka telah mampu mengerti apa yang diinstruksikan oleh gurunya. Selanjutnya adalah mereka telah mampu menangkap situasi dan mampu memahaminya jauh sebelum mereka mengenal bahasa itu sendiri. Jadi di sini walaupun mereka belum mengenal atau belum bisa berbahasa Inggris, akan tetapi mereka telah mampu memahami situasi, mampu mengerti situasi walaupun mereka belum jauh terlalu mengetahui tentang bahasa Inggris. Selain itu, dalam karakteristik usia 5 sampai dengan 7 tahun ini, mereka memiliki daya konsentrasi dan perhatian yang pendek atau cepat sekali bosan. Jadi, di dalam usianya yang ini, di mana anak itu di dalam pembelajaran apapun, walaupun bukan pembelajaran bahasa Inggris, rentan konsentrasi mereka itu adalah sangat sedikit, berkisar antara 10 sampai dengan 15 menit. Terlepas dari itu atau lebih dari itu, daya konsentrasi mereka itu tidak terfokus lagi, alias mereka itu cepat bosan, menjadikan mereka bosan. Kemudian karakteristik atau ciri selanjutnya yaitu di mana mereka susah membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Dan yang terakhir adalah di dalam rentan usianya ini, anak itu tidak bisa dipaksa. Dipaksa dalam artian bekerja kelompok dengan temannya. Guru bisa mengelompokkan atau mengkolaborasikan teman belajar di dalam lingkungan kelas, akan tetapi model penugasannya itu melainkan tetap melakukan per individu. Jadi walaupun mereka dalam lingkungan perkelompokan, akan tetapi mereka tetap melakukan penugasan atau kegiatannya masing-masing, karena di dalam usianya ini mereka belum mampu menyelesaikan secara perkelompok. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik atau ciri khas anak dengan usia atau anak dengan jenjang usia 8 sampai dengan 10 tahun. Nah, di
mana di dalam jenjang usia ini terdapat berbagai macam karakteristik anak. Salah satunya adalah mereka telah mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Kemudian yang kedua yaitu mereka memiliki karakteristik yaitu memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Artinya di sini di dalam satu proses pembelajaran dengan jenjang usia 8 sampai dengan 10 tahun ini, mereka itu sangat banyak sekali bertanya. Di mana rasa keingintahuan mereka itu sangat besar, di mana keinginan untuk menanyakan atau berinteraksi dengan gurunya atau teman-teman mereka yang sudah paham atau sudah mengerti, di mana keingintahuan mereka itu didorong oleh aktivitas bertanya mereka kepada seorang guru. Jadi dalam jenjang usia ini mereka itu sangat banyak sekali bertanya. Selanjutnya dalam jenjang usia ini mereka telah mampu mengerti kesukaan dan ketidaksukaan dirinya sendiri. Dalam artian jika gurunya atau diberikan suatu penugasan, kemudian mereka menyelesaikan. Jadi di sini itu mereka telah mengerti dirinya sendiri bahwa mereka dalam mengerjakan tugas hal yang mereka sukai itu seperti apa, kemudian hal yang mereka tidak sukai itu akan ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh anak itu sendiri. Jadi dalam jenjang ini anak telah mampu mengenali dirinya sendiri, yaitu mengenal faktor kesukaan mereka dan ketidaksukaan mereka. Selanjutnya yaitu karakteristik berikutnya adalah dalam jenjang ini mereka telah mampu melaksanakan atau mampu melakukan sebuah kerjasama. Jadi di sini guru dalam usia 8 sampai dengan 10 tahun di sini guru bisa memberikan metode pembelajaran kooperatif atau bekerja sama. Jadi di sini itu mereka telah mampu memecahkan masalah-masalah atau persoalan yang telah diberikan oleh gurunya. Jadi di sini di dalam lingkungan di dalam perkelompokan mereka akan berinteraksi dan sama-sama memecahkan dan membagi masalah mereka masing-masing untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Artinya di sini mereka itu telah mampu berbaur dengan teman sebayanya dengan menciptakan suasana pembelajaran dengan metode perkelompokan. Kemudian pembahasan selanjutnya di sini adalah alasan mengapa seorang pendidik atau guru harus mengetahui karakteristik anak usia dini atau anak didik mereka atau siswa mereka dan apa kaitannya terhadap hubungan pembelajaran. Nah, di sini terdapat alasan mengapa guru harus mengetahui karakteristik anak didik mereka. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu di dalam pembelajaran bahasa Inggris, kata-kata tidak cukup melainkan harus disertai dengan body language dan ekspresi. Nah, di dalam pengajaran bahasa Inggris bahwa di dalam setiap kelas itu pasti memiliki banyak siswa atau banyak peserta didik. Jadi tidak semua peserta didik itu memiliki karakteristik yang sama. Jadi di sini itu alasan pentingnya mengapa guru harus mengetahui karakteristik anak didiknya terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam pembelajaran bahasa Inggris mereka atau pendidik bisa dengan lebih mudah menerapkan pembelajaran kepada anak didik mereka. Jadi dalam pengajaran bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi melainkan yaitu disertainya dengan body language dan ekspresi. Nah, seperti itu akan memudahkan guru di dalam mengajarkan bahasa Inggris dan anak didik pun akan mudah mengerti dengan tanpa waktu yang sangat lama. Kemudian alasan yang selanjutnya atau alasan yang kedua adalah yang paling penting yaitu diharuskannya menggunakan bahasa Inggris dan dihindari atau disarankan tidak menggunakan metode ceramah, karena di dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini rentan usia mereka itu belum mencukupi kemampuan atau daya konsentrasi mereka itu sangat pendek atau cepat sekali bosan. Jadi di sini walaupun mengajarkan bahasa Inggris, walaupun mereka belum mengetahui secara keseluruhan bahasa Inggris yang baik dan benar itu seperti apa, hendaknya guru harus tetap melakukan pengajaran bahasa Inggris itu tetap menggunakan bahasa Inggris itu sendiri dan hindari metode ceramah. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah
alasan di mana guru itu harus mengetahui karakteristik anak dan hubungan dengan pengajaran di dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu di sini guru bisa mengkaitkan secara langsung aktivitas atau kegiatan sehari-hari anak dengan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi di sini selain mereka telah mengetahui karakteristik anak didik mereka itu seperti apa, jadi seorang guru bisa masuk dan berbaur ke dalam dunianya anak. Jadi dengan pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih mudah, sehingga membuat peserta didiknya itu merasa bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu memang pembelajaran yang sangat menyenangkan dan yang sangat unik. Jadi dengan seperti itu guru bisa memasuki dunia anak-anak, begitu dengan dunia anak-anak bisa nyaman di dalam pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Jadi di sini guru harus mengetahui karakteristik anak itu sendiri terlebih dahulu. Dan alasan yang terakhir yaitu hindarilah konsep kompetensi, di mana di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sangat dihindari yang namanya kompetensi, di mana kompetisi itu sendiri kan pasti ada kalah dan ada yang menang. Nah, jadi di sini dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini itu mereka itu belum mampu menerima kenyataan. Kemudian materi yang kedua yaitu Class Management and Atmosphere, yaitu cara memanage atau menciptakan suasana kelas dengan baik. Nah, di sini itu terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, guru yang ideal. Di mana di dalam guru yang ideal itu seperti apa? Salah satunya memiliki berbagai macam karakteristik, yaitu yang pertama memiliki humor, memiliki wawasan yang luas, bisa menyesuaikan diri, dan memiliki kesabaran. Nah, guru yang ideal itu harus memiliki 4 hal ini. Jadi di dalam pembelajaran mereka harus bisa berperan atau mengaktifkan peserta didik mereka, yaitu dengan pendidik yang memiliki jiwa humor yang sangat baik, di mana guru itu harus supel, guru itu harus ceria, harus aktif, harus imersif, sehingga membuat peserta didik mereka itu menjadi bersemangat di dalam pembelajaran. Selain itu juga harus disertainya dengan ilmu atau wawasan yang luas. Nah, jadi di sini dengan bekal atau dengan ilmu yang luas tersebut bisa memandu guru itu sendiri di dalam pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Dengan seperti itu mereka dengan lebih mudah mengaplikasikan pembelajaran kepada peserta didik mereka, sehingga peserta didik mereka itu akan merasa nyaman dengan pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya, serta mereka mampu menyesuaikan diri dengan keadaan di kelas itu sendiri, tidak memaksa-maksa, dan tentunya mampu menerima keadaan di lingkungan kelas tempat mengajar. Dan yang paling penting adalah guru yang ideal itu adalah guru yang memiliki kesabaran. Jadi walaupun mereka mengetahui bahwa di dalam satu kelas itu memiliki berbagai macam beragam kreativitas karakteristik anak didik, dengan ada yang hiperaktif dan sebagainya, di sini itu seorang guru itu harus memiliki kesabaran. Maka dari hal itu bisa dikatakan dengan guru yang ideal. Selanjutnya yang kedua yaitu selain memiliki humor, memiliki wawasan yang tinggi atau wawasan yang luas, menyesuaikan diri dan kesabaran, juga guru itu harus memiliki kemampuan yang lebih, yaitu diantaranya adalah di dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris, seorang guru itu harus mampu mengekspresikan atau mampu melakukan apa yang diucapkan oleh dirinya sendiri, bukan hanya sekadar kata-katanya saja, melainkan disertainya dengan body language atau ekspresi yang diberikan diiringi dengan kata-kata yang diucapkannya tersebut. Kemudian
Selain itu, guru yang memiliki kemampuan lebih seperti mereka harus bisa atau mampu berakting, di mana di sini di dalam menciptakan suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan dan sangat menarik perhatian para peserta didik mereka. Seorang guru itu harus mampu berakting, mampu memainkan peran atau mampu menjadi aktris bagi anak didik mereka saat pembelajaran bahasa Inggris itu berlangsung. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan lebih seperti harus bisa menggambar, walaupun menggambar hal yang sederhana. Dengan seperti itu tingkat posisi guru yang ideal itu mampu tercukupi atau mampu terpenuhi. Selanjutnya yang ketiga yaitu memiliki attitude. Attitude adalah perilaku yang baik. Seperti misalnya yang pertama, menghargai muridnya. Jadi seorang guru itu harus mampu menerima keadaan muridnya itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tidak menuntut melebihi kemampuan dari peserta didiknya. Jadi di sini itu mereka guru yang ideal itu adalah guru yang mampu membimbing, membina dan menemani peserta didiknya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi dari yang tidak suka menjadi suka. Jadi di sini itu seorang guru itu tidak memaksa, melainkan mendampingi dan menemani peserta didik mereka khususnya di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi seorang guru itu tidak menuntut kemampuan peserta didiknya, karena di dalam diri seorang peserta didik pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, hal ini adalah hal yang paling penting, yaitu tidak membeda-bedakan peserta didik mereka. Karena di sini di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sangat dihindari sekali membeda-bedakan. Walaupun mereka belum bisa, maka seorang guru adalah tentunya untuk membimbing anak didik mereka menjadi bisa atau sedikit mampu mengembangkan ketidakbisaan mereka itu menjadi bisa. Bukan membeda-bedakan mereka, karena dengan membeda-bedakan nanti akan membuat jiwa mental atau minat belajar anak itu sendiri akan menjadi hilang atau menjadi berkurang. Maka sangat dihindari sekali membeda-bedakan anak di dalam pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir yaitu tentunya membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan nyaman. Yang kedua yaitu hal yang harus ada di dalam ruangan atau lingkungan kelas. Di antaranya yaitu yang pertama, tersedianya sarana prasarana di dalam ruangan kelas. Misalnya seperti sarana prasarana pembelajaran yang lengkap, kemudian terdapat poster-poster atau gambar yang dapat mendukung atau menstimulasi pembelajaran anak, mainan atau media yang dapat membantu proses pembelajaran berlangsung dan sebagainya. Nah, selain itu juga terdapat metode atau model tempat duduk di dalam pembelajaran di dalam kelas. Seperti misalnya model kelas A, model duduk B, model duduk C, dan model duduk lainnya. Nah, di sini itu sangat banyak sekali model atau penataan cara tempat duduk anak di dalam proses pembelajaran berlangsung. Salah satunya yaitu yang terdapat pada gambar tersebut, di mana tidak ada istilah atau hal yang mengatakan bahwa model penataan duduk 1 lebih bagus daripada model penataan tempat duduk 2 atau sebagainya. Bahwa di sini itu setiap model tempat duduk atau penataan tempat duduk memiliki fungsi, manfaat, dan kelebihan maupun kegunaan yang sesuai dengan kebutuhan anak saat belajar di dalam lingkungan kelas. Lanjut, di mana hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris berlangsung, di antaranya yang pertama yaitu strategi guru di dalam mengelompokkan siswa atau peserta didik mereka. Nah,
Di dalam strategi atau cara mengelompokkan anak didik di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris berlangsung, diantaranya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, bisa dengan memasangkan anak atau peserta didik langsung berdasarkan tempat duduk mereka. Nah, dengan cara seperti ini, selain dengan mempermudah pendidik di dalam mengatur peserta didik mereka, juga bisa menghemat waktu. Kemudian yang kedua yaitu beri arahan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi guru di sini adalah di dalam pengelompokan atau strategi mereka di dalam mengelompokkan anak didik mereka, guru itu juga harus mampu memonitor peserta didik mereka, mana yang saling suka dengan yang mana anak yang saling tidak suka dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu nanti di dalam pembagian kelompok-kelompok selanjutnya, seorang guru bisa mengetahui lebih mudah dan mampu mengatasi solusi permasalahan yang terjadi di dalam proses pembentukan kelompokan yang dilakukan oleh gurunya itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu diperlukan atau diharuskannya memberikan instruksi terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Nah, untuk mengatur suasana pembelajaran kelompok di dalam kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, hendaknya guru itu memberi arahan atau memberi instruksi supaya para siswa mereka itu mengerti bahwa maksud dari pembentukan kelompok itu seperti apa, cara penyelesaian pembelajaran mereka itu seperti apa dan sebagainya. Lanjut kepada poin B, yaitu strategi atau cara guru di dalam membuat grup atau kelompok di dalam kelas. Di antaranya, yang pertama yaitu guru harus memberikan arahan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan berlangsung. Selanjutnya yang kedua, hendaknya guru membatasi jumlah anggota kelompok, yaitu maksimal 3 sampai dengan 5 orang saja, tidak lebih dari itu, karena bisa menimbulkan keributan atau tidak terjalan secara efisien. Selanjutnya berilah mereka arahan dan intinya hindari pemilihan kelompok sendiri, karena dengan seperti itu nanti takutnya anak yang tidak mendapatkan bagian akan merasa dirinya itu sedih atau tidak ingin belajar. Nah, dengan seperti itu nanti seorang guru juga bisa menjadikan hal itu sebagai sarana untuk mendekatkan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya agar menjadi lebih akrab dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu haruslah balance atau seimbang. Jangan memasangkan peserta didik yang pintar atau yang telah menguasai pembelajaran dengan yang telah menguasai pembelajaran. Nanti yang ada yang belum menguasai pembelajaran akan tertinggal di dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, dengan pemilihan metode yang seimbang di sini atau balance, di mana peserta didik yang tidak bisa dipasangkan dengan peserta didik yang telah mampu menguasai pembelajaran akan menjadikan atau menciptakan suasana interaksi di antara mereka. Jadi di sini itu dapat terbentuknya pembelajaran yang baru bagi mereka yang belum terlalu menguasai pembelajaran. Lanjut kepada poin C, yaitu penggunaan kelas di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di dalam penggunaan kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris, hendaknya guru itu harus menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Bahwa bukan hanya bahasa Inggris saja, dalam pengajaran bahasa lainnya, hendaknya harus menggunakan bahasa yang diajarkan itu sendiri, karena di sini akan mampu mempermudah bagi anak didik atau peserta didik mereka itu menjadi cepat paham atau terbiasa di dalam pembelajaran berlangsung. Misalkan bisa diawali dengan penggunaan atau kalimat-kalimat yang sederhana, seperti di dalam peserta didik ingin permisi atau ingin meminta izin kepada gurunya, hendaklah guru itu memberikan contoh atau arahan dengan menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian misalkan ada teman yang
melakukan kesalahan. Kemudian guru memberikan contoh penggunaan minta maaf dengan menggunakan bahasa Inggris itu langsung, yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris yang sederhana. Nanti akan membuat anak merasa terbiasa dan lama-kelamaan akan menjadi mudah paham dengan bahasa-bahasa baru yang mereka temukan atau yang mereka dengar. Lanjut kepada poin D, yaitu pembelajaran bahasa Inggris yang mudah agar mudah dimengerti dan dipahami oleh anak. Nah, di sini terdapat hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ekspresi. Nah, di mana di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar kata-katanya saja, melainkan disertainya dengan ekspresi. Nah, dengan seperti itu nanti walaupun anak tidak mengerti apa arti dari kata-kata yang gurunya itu ucapkan, melainkan ekspresi itu dapat dimainkan atau body language-nya ikut berperan. Nah, akan membuat anak itu menjadi paham dengan apa yang kita ucapkan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mampu berakting. Nah, di sini seorang guru itu harus mampu memainkan peran. Seperti misalnya di dalam pembelajaran bahasa Inggris bukan hanya sekedar kata-kata, kemudian harus disertai dengan ekspresi dan mampu memainkan apa yang diucapkan atau kata-kata yang telah diucapkan tersebut. Dengan seperti itu akan memudahkan peserta didik membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan membangkitkan semangat belajar bahasa Inggris mereka itu menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya properti atau media sebagai alat bantu di dalam proses pembelajaran berlangsung. Biasanya di dalam pembelajaran sharing itu anak suka belajar yang disertai dengan adanya media sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik mereka agar menjadi lebih paham. Dan yang paling penting atau yang terakhir yaitu hendaklah menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu topik basic work, yaitu topik besar. Topik besar itu apa sih? Topik besar merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan tema utama yang dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran yang selalu berkaitan. Di sini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, di mana yang pertama yaitu alasan mengapa guru harus menggunakan topik besar di dalam pembelajaran. Alasan yang pertama yaitu bermanfaat, di mana di dalam penggunaan topik besar di dalam pembelajaran itu akan mendatangkan manfaat tersendiri bagi pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu membantu peserta didik di dalam pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Dengan adanya penggunaan topik besar atau pembahasan besar, nah di sini akan membantu peserta didik dengan lebih mudah di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dengan penggunaan satu tema misalkan, kemudian anak akan terfokus pada topik besar itu sendiri dan akan meningkatkan keinginan belajar mereka di dalam pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Selain itu, alasan yang ketiga yaitu mudah dipraktikkan. Nah, di dalam penentuan topik besar akan membantu mempermudah para peserta didik atau siswa mereka di dalam mempraktikkan hal-hal yang berhubungan dengan topik besar itu sendiri. Kemudian alasan selanjutnya yaitu di mana dengan penggunaan topik besar ini adalah dengan merupakan metode yang mudah dan menyenangkan bagi peserta didik. Selain daripada untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tema topik besar, maka di sini akan terjadi sebuah interaksi yang sangat menyenangkan antara pendidik dan peserta didik saat pembelajaran itu dilaksanakan. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu hal yang harus dilakukan guru ketika belajar menggunakan topik besar. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman. Nah, di sini seorang guru bisa mengaitkan pelajaran atau tema besar dengan pengalaman daripada anak didik mereka. Kemudian yang kedua, mengaitkan pelajaran dengan kesukaan anak. Nah, di sini itu
tugas guru adalah di mana mereka harus bisa memasuki dunia anak itu sendiri, yaitu kesukaan anak itu seperti apa. Yaitu kembali lagi kepada pembahasan sebelumnya, yaitu guru harus mengetahui karakteristik anak atau peserta didik mereka terlebih dahulu guna untuk memudahkan proses pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Selanjutnya yaitu diaplikasikan dalam aktivitas di dalam kelas. Misalnya di mana seorang guru itu menerapkan atau memberi pembelajaran topik besar yang bertemakan animals atau binatang. Nah, di sini itu di mana guru bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tema besar itu sendiri atau bertemakan binatang. Bukan hanya terfokus pada nama-nama atau perkenalan terkait dengan binatangnya saja, melainkan bisa melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hal itu, seperti misalnya dengan menggunakan model atau metode role play atau bermain peran. Nah, di sini itu bertemakan misalnya di sebuah kebun binatang. Kemudian ada yang bertugas sebagai penjaga, kemudian ada yang bertugas sebagai pemandu di dalam kebun, kemudian ada yang menjadi pengunjung dan sebagainya. Nah, di sini itu akan terjadi sebuah aktivitas kecil di dalam lingkungan kelas yang nantinya akan berhubungan dengan topik buzzword atau topik besar yang sedang dibahas itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu mengikuti zaman yang familiar dengan anak, yaitu seperti yang dikatakan tadi. Misal guru itu harus mengenali kesukaan anak. Misalnya di dalam perkenalan topik besar bertemakan pengenalan alat transportasi. Nah, di sini seorang guru harus mengenal atau mengetahui kesukaan anak seperti apa, zaman yang sedang tenar itu seperti apa. Seperti sekarang ini kan kebanyakan daripada anak usia dini itu sangat gemar atau senang menonton film Tayo. Nah, di sini Tayo itu kan adalah sebuah bus atau minibus. Jadi di sini selain itu guru bisa mengaitkan kesukaan atau zaman yang sedang familiar dengan anak dengan pembelajaran bertemakan topik besar yang sedang dibahas. Kemudian yang terakhir yaitu mampu menstimulasi semua aspek perkembangan anak. Nah, selain daripada menstimulasi aspek perkembangan bahasa anak, juga mampu menstimulasi aspek perkembangan yang lain seperti perkembangan interaksi sosial antar sesama, kemudian perkembangan fisik motorik dan sebagainya. Jadi di sini itu bukan hanya terstimulasi satu aspek perkembangan saja, melainkan terstimulasi banyak aspek di dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan bertemakan topik besar yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu hal yang harus diterapkan seorang guru di dalam proses pembelajaran bertemakan topik besar. Yang pertama yaitu memilih topik. Nah, di sini itu seorang guru bisa memilih topik sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas, di mana sebagai panduannya di sini yaitu sebuah kurikulum. Kemudian yang kedua, pembagian waktu. Nah, di sini itu sangat penting sekali bahwa di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris berlangsung, seorang guru itu harus mampu memanage atau mampu mengatur dan membagi waktu yang seimbang atau balance, yaitu di mana pembukaannya sekian, kemudian penyampaian materi atau inti atau isi itu biasanya lebih panjang daripada pembukaan. Begitu juga dengan penutup biasanya lebih pendek daripada isi atau melainkan hampir sama dengan pembukaan. Nah, jadi di sini seorang guru itu harus mampu membagi waktu agar menghindari perpanjangan waktu atau waktu yang terlalu singkat di dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah hal yang paling penting yaitu mengumpulkan materi sebelum memulai pembelajaran. Jangan sampai pada saat pengajaran baru menyiapkan materi. Nanti yang akan membuat perpanjangan waktu atau membuat waktu akan terbuang sia-sia. Jadi dari itu sebelum memulai pembelajaran diusahakan atau disiapkan
paling tidak H-1 sebelum memulai aktivitas pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Selanjutnya, fungsi dan situasi. Nah, di sini itu harus memperhatikan fungsi daripada topik besar itu akan seperti apa, kemudian situasi yang tepat atau yang cocok bagi anak itu seperti apa. Jangan menuntut kelebihan atau jangan menuntut kemampuan yang melebihi kemampuan dari anak atau peserta didik mereka. Kemudian metode dan aktivitas seperti apa. Nah, di sini itu biasanya dihindari sekali penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak, karena menurut tingkat usia mereka itu belum pas atau belum cocok dengan metode ceramah, karena mereka itu cepat sekali bosan. Kemudian selain daripada metode, terdapat aktivitas seperti apa yang berhubungan dengan topik besar, aktivitas yang seperti apa yang akan membuat pembelajaran di dalam kelas menjadi menyenangkan. Maka di sini seorang guru itu harus memikirkan lebih awal agar di dalam proses pembelajaran berlangsung tidak terjadi hambatan di dalam pembelajaran sedang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu sebuah penilaian. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Inggris, penilaian bukan terletak pada akhir, melainkan penilaian di dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu penilaian pada proses pembelajaran berlangsung. Oke, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu Plan to Teach EFC, yaitu merancang atau merencanakan pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris. Terdapat hal yang harus diperhatikan di dalam proses perancangan atau perencanaan pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Di antaranya yang pertama yaitu alasan guru di dalam membuat atau merancang pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris, di mana nantinya yang bertujuan untuk memudahkan guru di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Fungsi selanjutnya yaitu memudahkan guru di dalam pemanfaatan waktu secara maksimal. Kegunaan selanjutnya yaitu untuk mengetahui bahwa kebutuhan apa saja yang harus diperlukan di dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, memudahkan guru di dalam pembagian waktu menjadi seimbang dan di mana fungsinya nanti yang akan membantu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu di sini hal yang harus diperhatikan adalah tahapan atau tahap di dalam pembuatan perencanaan atau rancangan pembelajaran. Di sini itu terdapat tahapan-tahapan yang harus diperhatikan, yaitu bermulai daripada yang pertama yaitu kurikulum. Setelah kurikulum nanti ada namanya silabus. Kemudian setelah silabus nanti seorang guru bisa menerapkan atau membuat sebuah RPP atau RPPH. Kemudian yang ketiga yaitu membuat rancangan atau pembelajaran di dalam kelas atau yang sering kita sebut sebagai RPP atau RPPH. Nah, biasanya RPP ini atau RPPH ini hendaknya disiapkan maksimal H-1 sebelum memulai proses pembelajaran berlangsung. Kemudian biasanya dituliskan atau menulis secara detail kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, buatlah rancangan pembelajaran yang simpel dan mudah dipahami. Kemudian dengan mengaitkan pembelajaran pada pembahasan pembelajaran dengan pembelajaran sebelumnya, kemudian memperhatikan waktu. Kemudian hendaklah menyiapkan dua model pembelajaran yang nantinya akan kita bisa gunakan sebagai cadangan jika terjadi hal sewaktu-waktu di dalam proses pembelajaran terjadinya proses perubahan perencanaan yang telah kita rancang tersebut. Dan yang terakhir yaitu haruslah seimbang. Nah, jadi di dalam proses pembuatan rancangan atau RPPH atau RPP yaitu harus
memperhatikan hal-hal tersebut guna untuk menciptakan sebuah rancangan pembelajaran yang baik dan benar. Hal yang keempat yaitu proses evaluasi. Nah, di dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris anak usia dini itu, penilaian itu bukan terletak pada akhir, melainkan penilaian yang dilakukan adalah penilaian pada proses pembelajaran berlangsung. Jadi di sini sebagai seorang guru itu harus memperhatikan proses pembelajarannya juga, bukan pada hasil dari pembelajarannya saja. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kendala atau gangguan yang ditemukan di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Nah, di sini itu terdapat banyak sekali kendala yang ditemukan di dalam proses pembelajaran. Misalnya seperti gangguan dari luar, seperti misalnya ibu-ibu yang menunggu anak mereka, kemudian bahkan ada sampai yang memvideokan anak mereka. Nanti yang akan membuat anak mereka itu merasa tidak nyaman dengan perlakuan hal tersebut. Belum lagi dengan suara keributan dari luar dan sebagainya. Kemudian cara mengatasinya di sini yaitu adanya kesadaran dari para wali ataupun para orang-orang di sekitar lingkungan sekolah dan guru itu sendiri. Kemudian terdapat kendala seperti gangguan dari dalam, seperti misalnya anak yang berkelahi, anak yang menangis, anak yang tidak ingin belajar, anak yang hanya ingin bermain-main dan sebagainya, anak yang hiperaktif apalagi dan sebagainya. Jadi di sini itu adalah tugas seorang guru di dalam mengontrol atau memanage kelas supaya hal-hal atau kendala yang demikian dapat teratasi dengan solusi yang tepat. Kemudian belum lagi kendala selanjutnya seperti terjadinya jika suasana kelas di luar kendali seorang guru, kemudian bermasalah pada perpanjangan waktu yang terlalu panjang hingga membuat anak itu merasa bosan dan sebagainya. Atau balikan dari hal itu, seperti waktu yang diberikan saat pembelajaran berlangsung itu terlalu singkat atau terlalu pendek, kemudian apalagi aktivitas pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Lalu solusi seperti apa yang akan diterapkan oleh guru? Nah, di sini itu akan menjadi sebuah tantangan atau persoalan yang harus terselesaikan. Dan yang paling terakhir yaitu penerapan pembelajaran yang terlalu sulit. Kemudian yang terakhir atau pembahasan materi yang kelima yaitu using media in teaching ELC, yaitu media yang bisa digunakan di dalam pembelajaran berlangsung. Nah, sebelum kita mengetahui dan mengenali media apa saja yang bisa digunakan di dalam proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengenali apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan di dalam proses pembelajaran berlangsung yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan ataupun keterampilan seorang peserta didik sehingga dapat mendorong proses terjadinya pembelajaran. Nah, kita telah mengetahui media pembelajaran itu apa. Jadi, di sini terdapat 3 macam media pembelajaran yang dapat dipergunakan di dalam proses pembelajaran berlangsung, yaitu salah satunya yang pertama, media yang dapat dibuat dan dikreasikan antara guru dan peserta didik. Seperti misalnya sebuah jam dinding yang terbuat dari kertas kartun atau kertas krep atau kertas lainnya yang akan dipadukan nanti atau akan dibuat langsung oleh seorang guru dengan peserta didik itu sendiri, di mana hal ini termasuk daripada materi yang dapat dibuat atau dikreasikan antara seorang guru dengan peserta didiknya itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu media yang dapat dibeli. Kemudian yang ketiga yaitu media yang tidak dapat dibeli atau media yang tidak dibeli dan tidak dibuat.
Nah, di sini sebagai contohnya, misalkan pembahasan atau materi yang akan dibahas yaitu berkaitan tentang warna atau color. Jadi di sini guru bisa mengumpulkan benda-benda seperti misalnya media-media yang berwarna-warni, kemudian dikumpulkan menjadi satu, atau bisa juga dengan bunga atau daun-daun yang berwarna sebagai medianya. Dengan hal seperti itu bisa dikategorikan sebagai media yang tidak dibeli dan juga tidak dibuat. Yang pada dasarnya banyak sekali media yang dapat dipergunakan di dalam proses pembelajaran berlangsungnya. Jadi di sini itu adalah ditekankan atau diperlukannya sebuah kreativitas antara antara pendidik yang akan diterapkan kepada peserta. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan sedikit sekali kesimpulan terkait dengan penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama yaitu di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris berlangsung terdapat 3 hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pendidik atau seorang guru. Kemudian yang kedua, peserta didik, dan yang ketiga yaitu lingkungan. Dimana yang pertama, seorang pendidik yaitu harus memperhatikan karakteristik setiap peserta didik mereka dan mampu menjadi pembimbing yang baik bagi peserta didik mereka, bukan hanya sekedar menuntut kemampuan peserta didiknya, melainkan harus mampu menerima kekurangan maupun keadaan yang sebenarnya yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kemudian peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik memiliki karakteristik yang beraneka ragam, yaitu tidak semua karakteristik yang satu dengan yang lainnya itu sama, melainkan beragam atau bermacam-macam. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan. Nah, di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris berlangsung, jika ingin proses pembelajaran itu menghasilkan hasil yang maksimal, maka diperuntukkan atau diberikan atau disarankan sekali bahwa penyiapan sebuah lingkungan yang dapat mendukung, yang dapat mampu menstimulasi proses pembelajaran bahasa Inggris itu berlangsung. Jadi ketiga hal ini itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, pesan saya semoga kita sebagai calon guru nantinya atau sebagai seorang guru nantinya mampu menjalankan kewajiban kita sebagai guru yang baik, yaitu guru yang mampu menerima kelebihan dan kekurangan peserta didik kita dengan penuh kesabaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.